Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Pada malam hari ini mari kita lanjutkan kajian dari tafsir Al-Munir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini yang diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahab As-Suhaili. Dua ayat ini adalah Al-Iman bi Risalatir Rusul wa Taklif Bitaqah, yaitu beriman kepada risalah-risalah para rasul dan pembebanan sesuai dengan kemampuan. Mari kita baca. Insya Allah dua ayat ini sudah sering ya kita baca dan kita jadikan sebagai diantaranya adalah wirid, baik itu wirid pagi ataupun wirid petang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amanar Rasul, telah beriman Rasul. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi, dengan sesuatu yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an, mir rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman, mereka itu juga mengimaninya. Kullun, semuanya, amana, telah beriman, billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. La nufarriqu, kami tidak membedakan, baina ahadim min rusuli, di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati. Ghufranaka, ampunanmu, Rabbana, wahai Rabb kami, wa ilaikal masir,
dan kepadamu lah tempat kembali. La yukallifullah, tidaklah membebani Allah Ta'ala nafsan, kepada satu jiwa pun, kepada seorang pun, illa wus'aha, melainkan sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia usahakan. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah Engkau berikan sanksi kepada kami, Engkau siksa kami, in nasina, apabila kami lupa, au akhtana, atau kami salah, kami keliru tanpa sengaja. Rabbana, wahai Rabb kami, wala tahmil alaina isra, dan janganlah Engkau membebani kepada kami dengan suatu beban, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau telah memberikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Rabb kami, wala tuhammilna, janganlah Engkau membebani kepada kami, ma la taqata lana bi, sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya atau melaksanakannya. Wa'fu 'anna, dan maafkanlah kepada kami, waghfir lana, berilah ampunan kepada kami, warhamna, kasihanilah kami, anta maulana, Engkau adalah zat yang memberikan perlindungan kepada kami, fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Inilah ayat ya yang sudah kita baca. Dua ayat ini adalah mengakhiri surat Al-Baqarah, dan terjemahan secara bebas ya seperti itu. Kita akan sedikit ya demi sedikit membaca keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh penulis tafsir ini, Profesor Dr. Bapak Suhaili. Untuk al-qiraat, al-i'rab, dan al-balaghah kita lewati. Langsung kita menuju kepada al-mufradat al-lughawiyah, yaitu kosakata dari sisi bahasa. Yang dimaksud dengan kata-kata amana Rasul adalah saddaqa an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membenarkan, telah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ya, iman ini adalah secara bahasa adalah bimakna saddaqa, membenarkan. Adapun secara istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, wal iqrar bil lisan, menyampaikan secara lisan, wal amalu bil jawarih, melaksanakan dengan anggota tubuh secara nyata fisik kita ya. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengimani bima unzila ilaihi mir rabbihi, dengan sesuatu yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Apa yang dimaksud adalah minal Quran. Jadi Rasulullah SAW mengimani terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada beliau. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala rasulina sallallahu alaihi wasallam minallah biwasitati Jibril. Al-mu'jiz ya. Al-mu'jiz, Al-Quran ini adalah sesuatu yang merupakan kalamullah, yang mengandung mukjizat, diturunkan Allah lewat malaikat Jibril, yang diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu diimani karena Al-Quran turun kepada beliau, otomatis beliau adalah orang yang mengimaninya dengan sepenuhnya. Wa rusulihi, begitu pula rasul-rasulnya, yaquluna, mereka mengatakan, la nufarriqu baina hadin min rusulih. Jadi kalimat la nufarriqu itu adalah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul-rasul yang lainnya. Mereka mengatakan la nufarriqu baina hadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara rasul-rasulnya. Maksudnya apa? Ai fi risalati wat tasyri', baik itu dalam hal risalah ataupun pensyariatannya. Risalah itu adalah misi yang dibawa oleh setiap rasul,
itu memiliki kesamaan ya. Misinya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, sama semuanya. Kemudian pensyariatan tasyri' yang berupa undang-undang, ini memang ada perbedaan ya antara tasyri' yang dilaksanakan oleh para nabi-nabi terdahulu dan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi substansinya sama ya. Kalau dalam bahasa usul fikih ada istilahnya di antara masadirul adillah atau masadirul ahkam, di antara sumber-sumber hukum itu ada syar'u man qablana, yaitu syariat umat sebelum kita. Itu adalah syar'un lana, syariat untuk kita selama tidak ada perubahan dan selama ditetapkan ulang. Sebagaimana syariat kurban ya, itu kita ikuti dari bagaimana kisah Nabi Adam dan putra-putranya itu, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Itu hanya ya merupakan ujian ya. Ismail adalah simbol ujian. Ternyata Nabi Ibrahim melaksanakan ujian itu dan bisa menghancurkan egonya, kecintaan kepada putranya yang demikian kuat bisa disingkirkan, sehingga tafsirnya bisa meluas ya. Kalau zaman dulu Nabi Ibrahim menghancurkan egonya, kecintaannya kepada Nabi Ismail, kalau sekarang berupa Ismail yang lain, apakah berupa jabatan kita, berupa harta, berupa yang lain-lainnya, itu harus dikorbankan ya, dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala kalau diperlukan ya. Perlu adanya pengorbanan dalam setiap perjuangan dakwah kita dalam menegakkan kalimat Allah. Fala nufaddilu ba'dahum ala ba'din fi dzalik. Kita tidak mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kita imani semuanya sebagaimana yang telah ada disebutkan dalam kitab-kitab Al-Quran ataupun diceritakan dalam dalil yang lainnya ya, dalam hadis. Kita imani apa adanya, tidak membeda-bedakan. Kalaupun nanti ada keterangan lebih detail lagi ya, kalaupun ada sebagian yang disebut dengan ulul azmi misalnya ya, kemudian di antara ulul azmi ada yang paling utama Rasul kita Muhammad SAW, itu ya memang seperti itulah sunnatullah. Di antara sunnatullah itu ada yang lebih memberikan kerja keras ya, produktivitasnya luar biasa dibandingkan yang lain. Tapi dari sisi sikap kita kepada para Rasul itu sama ya. Kita tidak membeda-bedakan, semuanya adalah Rasul yang harus kita imani sebagaimana perintah ya dalam Al-Quran ini. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun di antara para Rasul. Fanu'minu bi ba'd, maka tidak boleh ya kita mengimani sebagian wa nakfuru bi ba'd, kufur kepada sebagian yang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Kita imani semuanya. Sami'na ya, kita mengatakan beriman, sami'na ma umirna bihi sima aqabulin wa tadabburin. Kita mengimani terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dengan pendengaran yang ada unsur tadabbur, qabul wa tadabbur, menerima dan menghayati. Kita dengarkan dengan penuh penghayatan dan penuh penerimaan. Kemudian al-masir adalah al-marja' bil ba'ts, yaitu tempat kembali nanti setelah hari kebangkitan. Kepada Allah Ta'ala kita dikembalikan. Sebagaimana kalimat istirja yang kita baca biasanya pada saat mendengarkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu adalah sebuah keyakinan yang kuat bahwasanya semua kita kembali pada Allah. Siapapun kita, latar belakang dari jenis apapun, dari suku apapun, kemudian kita memiliki profesi dan sejenis apapun yang di dunia ini, memiliki kedudukan apapun, tempat kembalinya kita adalah kepada Allah Ta'ala. Tidak ada bedanya ya, semuanya kembali pada Allah. Kemudian yang dimaksud wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, adalah taqataha, kemampuannya.
wa huwa ma tasi'uhu qudratul insan min ghairi haraj wala usr, yaitu sesuatu yang mampu dilakukan oleh upaya manusia tanpa kesulitan dan tanpa kepayahan. Nah, itu yang dimaksud dengan wus'ah ya. Jadi nanti ada tafsir lebih detail lagi ketika kita membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sebatas kemampuannya, sebatas daya upaya manusia, tanpa dia kesulitan dan tanpa mengalami hambatannya. Allah memberikan takdir kepada siapapun seberat apapun, berarti dalam pandangan Allah Ta'ala orang itu mampu untuk melakukannya. Tidak boleh bersuudzon kita kepada Allah. Kemudian laha ma kasabat minal khair wa thawabihi. Yang dimaksud di sini adalah berupa kebaikan dan pahalanya. Wa 'alaiha maktasabat minasyarri au wizrihi, berupa keburukan ataupun dosanya. Jadi kalau bisa dilihat di ayatnya lagi ya, laha ma kasabat ya. Dalam bahasa Arab kata-kata lam yang disandarkan kepada kata benda sesudahnya kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang sesudahnya ini biasanya memiliki makna yang kebaikan ya, keberuntungan ya. Laha ma kasabat, kebaikan ataupun keuntungan, manfaat yang dia usahakan di dunia itu kembalinya ke dia sendiri. Wa 'alaiha maktasabat, 'alaiha itu biasanya mengandung dampak-dampak negatif ya, madharat ya. Apapun yang dia upayakan berupa keburukan itu kembalinya adalah kepada dia sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik, kebaikannya kembali kepada kalian sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk maka keburukannya juga kembali kepada kita. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan tidaklah lain balasannya kecuali kebaikan. Fala yu'khadhu atau fala yu'khadhu ahadun bidzanbi ahadin, maka tidak disiksa seorang pun diakibatkan oleh dosa orang lain. Ini seperti ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain ya. Semua hisabnya itu kita tanggung pribadi-pribadi. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Fala yu'khadhu ahadun bidzanbi ahadin wala bima la yaksibuhu mimma waswasat bihi nafsuh. Jadi seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan terhadap apa yang tidak dia usahakan, mimma waswasat bihi nafsuh, sesuatu yang menjadi bisikan-bisikan dalam dirinya. Nah, nanti ada penjelasannya sebagaimana korelasi antara ayat ini dengan yang sebelumnya ya, tentang bisikan hati ya. Rabbana la tu'akhidna, itu artinya adalah la tu'aqibna, ya Allah janganlah engkau berikan sanksi kepada kami, janganlah engkau berikan iqab. Iqab adalah merupakan sanksi ataupun siksa kepada kami. Inna sina akhtana, yang dimaksud dengan akhtana adalah tarokna as-sawaba la an'amtin, kita meninggalkan sesuatu yang benar tanpa sengaja. Kama akhadta bihi min qablina, sebagaimana engkau berikan sanksi kepada umat sebelum kami. Nah, ini banyak ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya dan kepada kita semua untuk kita baca. Artinya ketika Allah mengajarkan doa seperti ini, maka berarti ini adalah merupakan ajaran yang harus kita baca dan kita yakini kebenarannya, bahwasanya pada saat kita melaksanakan segala sesuatu tanpa sengaja dan juga tidak ada unsur menentang syariat, itu semata-mata adalah mungkin karena lalai ataupun barangkali karena kita belum punya ilmu ke sana ya,
maka di sini kita diajarkan untuk mendapatkan permohonan ampun dari Allah Ta'ala ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian isran itu adalah amron aw hamlan yafqulu alaina hamluhu aw yashukku tahammulahu. Makna isran itu adalah perkara atau beban yang berat kita pikul, yang kita merasa berat untuk kita tanggung, maka kita mohon kepada Allah, janganlah diberikan beban kepada kami, beban yang berat yang tidak mampu untuk kita pikul. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau telah berikan beban kepada umat-umat sebelum kita. Yang dimaksud alladzina min qablina adalah ai Bani Israil, yaitu umat Bani Israil, keturunannya Israil, keturunannya Nabi Yakub, ya umat Bani Israil. Apa yang telah dibebankan Allah kepada mereka diantaranya min qatlin nafsi fit taubah. Jadi syariatnya Bani Israil, umatnya Nabi Musa itu adalah pada saat bertaubat harus bunuh diri. Sebagaimana di surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum fataba alaikum, bunuhlah diri kalian maka Allah menerima taubat kalian. Nah, ini berat ya. Syarat diterimanya taubat pada Bani Israil harus bunuh diri dulu. Nah, kalau kita seperti itu berat ya. Syarat untuk umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, ya, sebagaimana kita tahu, taubat adalah memiliki 3 syarat kalau itu hubungannya dengan hak Allah ya. Kita mengakui kesalahannya, kemudian kita menyesal ya atas kesalahan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau terkait dengan hukuk adamiyah, kaitannya dengan sesama manusia, hak-hak adami, maka kita kembalikan hak-haknya adalah berupa harta misalnya, atau barangkali kita pernah berghibah, kita minta maaf kepadanya ya. Jadi ringan syaratnya. Kalau umat dulu harus bunuh diri dulu ya, itu berat. Kemudian contoh yang lain, bagaimana beratnya tanggungan umat dulu adalah wa ikhraju rub'il mal fi zakah. Jadi zakat pada zaman dahulu itu dikeluarkan 1/4, 25% berarti ya, dari harta. Nah ini berat ya. Jadi zakat pada zaman dahulu sudah ada ya, sebagaimana kisah ya, bagaimana Qarun yang miskin kemudian didoakan menjadi kaya oleh Nabi Musa ya, didoakan menjadi kaya. Ketika turun perintah zakat, Qarun ditarik, nggak mau mengeluarkan zakatnya. Ternyata zakat pada zaman Bani Israil itu 1/4 dari harta, artinya 25%. Ini berat. Kalau kita berapa Pak? Ya 2,5% ya zakat mal. Kalau pertanian antara 5 atau 10%. Nah, itu maksimal lah 10% ya. Kalau 20% rikas, ya rikas itu susah untuk kita analogkan saat ini dalam bentuk apa ya. Rikas itu temuan. Ada yang mengkiaskan hadiah dengan rikas, tapi kayaknya tidak tepat ya, karena beda ya. Beda dari sisi substansinya dan dari sisi latar belakangnya ya. Jadi paling tidak 10 maksimal itu kalau pertanian tak ada hujan tanpa butuh biaya ya. Jadi kalau pada zaman dahulu lebih berat. Kemudian contoh yang lain adalah wa qardu maudhi'in najasah. Jadi kalau pada zaman Bani Israil pakaian kena najis itu harus digunting, dihilangkan. Ya, jadi nggak bisa dicuci, nggak bisa dibersihkan ya. Kalau kena najis digunting. Nah, berarti kan susah ya, menyusahkan. Nah, tempat yang kena najis ya dihilangkan ya. Nah seperti itu. Nah itulah beratnya umat terdahulu menerima aturan Allah Ta'ala. Nah kita mohon kepada Allah tidak seberat mereka. Mala taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak sanggup menanggungnya. Artinya adalah mala qudrata lana alaihi minat takalif wal bala, sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya berupa taklif-taklif, beban-beban ataupun ujian-ujian. Fataklifu bima yutaqu, ini penjelasan berikutnya. Taklif adalah beban, sesuatu yang kita mampu. Huwa ma yumkinul ityanu bihi,
sesuatu yang mungkin untuk kita lakukan walau bimasyaqqatin mu'tadatin mutahammilah atau mutahammalah ya. Jadi sesuatu yang mungkin untuk kita lakukan walaupun ya agak berat-berat sedikit ya. Asal beratnya itu sesuatu yang wajar, yang tidak berlebihan. Ya misalnya kita mau sholat berjamaah ke masjid. Nah, ini kan pasti membutuhkan energi kan ya. Kita butuh untuk melangkahkan kaki kalau rumah kita dekat. Kita butuh naik kendaraan bermotor kalau agak jauh sedikit. Kalau hujan gerimis-gerimis kita butuh payung ya. Itu ya sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar tidak menjadi alasan untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Nah, sesuatu yang mungkin untuk kita lakukan itu taklif yang mampu. Wa taklif fima la yutaku, sedangkan beban yang tidak kita mampu, contohnya atau keterangannya adalah mala yadkhulu fi muknatil insan wa qudratihi, sesuatu yang tidak masuk pada kemampuan manusia ya. Manusia tidak mampu melakukannya bi an iqtarana bi masyaqqatin zaidah ghairi mu'tadah. Misalnya terkait dengan masyaqqah atau sesuatu yang berat, yang berlebihan ya, yang tidak wajar, yang sangat berlebihan. Misalnya kalau contoh mudahnya pada saat hujan lebat, hujan yang sangat lebat, maka kita ada rukhsah untuk sholat di rumah masing-masing. Shollu fi buyutikum ya, sholat di rumah kita masing-masing ya, tidak ke masjid, misalnya seperti itu. Ataupun kalau puasa ya, kalau puasa haus sedikit-sedikit, lapar, itu wajar ya. Itu sesuatu masyaqqah yang mu'tadah, masyaqqah atau hal yang berat yang wajar. Tapi kalau sampai tidak bisa bangun misalnya, ataupun menurut diagnosa dokter dehidrasi misalnya, nah itu baru boleh ya, baru boleh ada rukhsah untuk berbuka. Ataupun kalau dia sakit beneran, ataupun dalam keadaan safar juga boleh ya. Jadi Islam ini mudah. Waghfir lana warhamna, ar-rahmah amrun zaidun 'alal maghfirah. Nah, penjelasan rahmah itu adalah perkara yang tambahan atas maghfirah. Ya, maghfirah adalah ampunan Allah. Rahmat ini adalah sesuatu yang bonusnya, tambahan atas maghfirah. Kemudian yang dimaksud maulana adalah malikuna, yaitu pemilik kami, wa sayyiduna, tuan kami, wa mutawalli umurina, dan zat yang mengatur segala macam urusan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ja'a fil hadis alladhi yarwihi Muslim 'an Ibnu Abbas, ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, lama nazalat hadil ayah faqara'aha sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat ini maka dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu akbar kulli kalimatin qad fa'alta. Allah mengatakan setiap kalimat, setelah saya mengatakan ya, setiap kalimat qad fa'alta, engkau telah melakukannya. Adapun berikutnya jamaah sekalian tentang sababun nuzul, ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih ya. Jadi kisah para sahabat ketika diturunkan surat Al-Baqarah 284. Nah, itu kan cukup berat ya, konsekuensi yang ada di surat Al-Baqarah 284. Karena Allah Ta'ala akan seolah-olah di sini menghisab segalanya, apapun yang nampak dan tidak nampak, yang tersimpan dalam hati, itu semuanya dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka saat itulah ya, para sahabat mengadu ya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ya, mereka mengatakan ishtadda, dalam riwayat ini disebutkan ishtadda dzalika ala ashabi Rasulullah SAW. Jadi turunnya ayat 284 ini menjadikan berat pada diri para sahabat Rasulullah SAW. Fa'atau Rasulullah SAW, maka mereka datang kepada beliau. Thumma jasau ala rukabi, mereka duduk sambil menekuk lutut-lutut mereka sebagai bentuk ketawaduan
datang kepada Rasul Muhammad SAW. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Ay Rasulullah, kullifna minal a'mal ma natiku ya Rasulullah." Kami diberikan beban amal-amal sesuatu yang mampu kita lakukan sebelumnya. As-shalah was-siyam wal-jihad was-shadaqah. Itu sudah mampu kita lakukan. Wa qad anzalallahu hadhil ayah wa la nutiquha, dan turunlah ayat ini sementara kami tidak mampu melaksanakan ya Rasulullah. Ya, itulah terus terang ya, para sahabat mengatakan seperti itu. Maka ada kalimat yang cukup keras disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum. Apakah kalian akan mengatakan jawaban seperti yang diucapkan oleh ahlul kitab sebelum kalian, yaitu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tentang. Nah, bal qulu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Katakanlah kami dengar dan kami taati. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah tempat kembali. Falamma qara'ahal qaumu, maka pada saat para sahabat sudah membaca kalimat yang bagus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW seperti itu, mereka sudah hafal, sudah dilantunkan ya oleh lisan-lisan mereka dengan lancar. Allah Ta'ala menurunkan ayat 285 ini, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun, dan seterusnya. Falamma fa'alu dzalika, maka ketika mereka sudah melakukan itu, nasakhahallahu, ya, Allah menghapuskannya. Ini riwayat daripada Abu Hurairah ya, memberikan taklik atau komentar seperti itu yang sudah kita ceritakan sebelumnya tentang makna nasakh. Ini bukan semata-mata syariatnya yang dihapuskan, tapi ini tafsirnya atau takwil yang lain adalah Allah menghapuskan kegalauan para sahabat. Jadi menjadikan kegelisahan mereka, kesedihan mereka menjadi sesuatu yang lapang dada yang mereka lakukan seperti itu, karena sudah diajarkan dengan doa-doa yang bagus yang bisa menjadi keringanan ya, kepada mereka, dan mereka tidak berat lagi. Nah, inilah sabab nuzul yang ada kaitannya antara ayat 284, 285 dan 286 ini. Berikutnya tentang al-munasabah atau korelasi. Bada Allah Ta'ala hadhihi surah bil kalam alal Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat Al-Baqarah ini dengan pembicaraan tentang Al-Quran, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman, wa muqaranatihim bil kafirin, dan keterkaitan mereka, hubungan mereka dengan orang-orang kafir. Jadi di awal-awal surat Al-Baqarah dulu ya. Jadi pada saat kita buka awal-awal Al-Baqarah itu disebutkan dzalikal kitab la raiba fih. Ini adalah Al-Qur'an, Al-Kitab. Jadi bicara tentang Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Diceritakan siapakah orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengimani sesuatu yang gaib dan seterusnya. Jadi cerita tentang orang-orang yang beriman, kemudian juga cerita tentang orang-orang kafir, dan juga cerita tentang orang-orang munafik. Jadi ada kriteria orang-orang yang sikap mereka terhadap Al-Quran dan terhadap rukun iman yang berbeda-beda seperti itu. Wala siyama akhbarul yahud, khususnya cerita di surat Al-Baqarah ini berita-berita tentang orang-orang Yahudi, tentang Bani Israel. Mayoritas ayat-ayat yang diceritakan di Al-Baqarah itu tentang kisah-kisah Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Tsumma arsyada ta'ala ila katsirin minal ahkam. Kemudian Allah memberikan petunjuk dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali tentang masalah hukum-hukum kasiyam seperti puasa wal haji, juga haji wa tolak, dan juga masalah pertalakan, wa muhajjatul dhalin, dan juga bagaimana kita memberikan hujjah kepada orang-orang yang tersesat, wa khatamas surah. Nah, ini kaitannya ya. Jadi kalau Allah Ta'ala mengawali surat Al-Baqarah dengan Al-Quran, tentang Al-Quran, tentang orang yang beriman, orang kafir, orang Yahudi,
cerita tentang masalah hukum-hukum yang banyak tersebut, maka wa khatama surah, Allah menutup surat ini bil kalam an imanir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pembicaraan keimanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mukminin, dan keimanan orang-orang yang beriman bil kutub as-samawiyah, dengan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Apakah itu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Musa dan juga Nabi Idris dan yang lainnya, mereka dapat suhuf-suhuf. Adapun yang ada namanya yaitu kitab Zabur, ya, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga ditutup dengan Al-Quran. Ini adalah kitab-kitab samawi. Itu diimani, ya, kita imani semuanya. Wabir Rasul Al-Kiram, dan juga kita imani kepada para rasul yang mulia. Tuna tafriqin atau tafdil fi asli risalah wa tasyri', tanpa ada pembedaan dan pemisahan tentang substansi daripada risalah ataupun misi daripada rasul ataupun pensyariatannya. Sudah kita sampaikan, misinya sama semua, yaitu misi kalimat tauhid la ilaha illallah semuanya. Wa kana maskul khitam ibta'u ma tafaddalallahu bihi ala hadhil ummah min at-takalif, dan diakhiri, ya, pada saat Allah Ta'ala mengakhiri surat ini adalah Allah menunjukkan tentang keutamaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat ini, kepada umat Islam ini, minat takalif, berupa beban-beban as-samha, yang ringan, yang longgar, as-sahlah, yang ringan, allati la dhiqa wala haraj fiha, tidak ada kesulitan dan tidak ada kerumitan, ya, di dalamnya. Wa anal iman wa ahlahu mansurun al kufri wa a'wanihi, dan bahwasanya keimanan serta para pengikutnya, maksudnya orang-orang yang beriman, itu pasti, ya, mereka itu mendapatkan pertolongan Allah, dimenangkan di atas orang-orang kafir tadi. Wansurna alal qaumil kafirin, itu adalah janji Allah, ya. Jadi di dalam ayat ini, ya, Allah menegaskan tentang kebaikan ataupun keutamaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat Islam ini, bahwa Islam ini adalah agama yang as-samha. As-samha itu maknanya adalah bisa bermakna at-tasamuh. Tasamuh adalah toleransi. Jadi agama yang penuh dengan toleransi, agama as-sahlah, yang mudah. Jadi di antara thawab, di antara khosais Islam itu, di dalam bukunya Al-Qaradawi, beliau membuat judul buku Khosaisul Islam, ada salah satu item di antaranya bainas subut wal murunah. Islam itu adalah agama, ada pokok-pokok ajaran agama yang memang as-sawabit, yang tidak bisa berubah, tapi juga ada pokok-pokok, ada yang lainnya adalah al-murunah, as-sahlah, yang mudah, ya, yaitu yang fleksibel. Nah, itulah keunikan, ya, keunikan agama Islam ini. Jadi antara segala sesuatu yang tauqifiyah, yang sawabit, yang tidak bisa berubah, ya, misalnya ibadah-ibadah mahdhah, sholat 5 waktu itu adalah sawabit, jumlah-jumlah rakaatnya juga minat sawabit yang tidak bisa berubah. Kemudian ibadah-ibadah mahdhah yang sudah jelas, tekstualnya jelas, itu nggak bisa kita berijtihad, ya, sudah pakem seperti itu. Tapi ada sebagian di antara kita yang berbeda pendapat, ya, dalam ibadah-ibadah, walaupun itu mendekat pada takarrub, ya, tetapi ada peluang kita untuk khilafiyah, berbeda-beda, ya, karena masing-masing memiliki dasar atau dalil yang berbeda-beda. Itu adalah hasil daripada ijtihadiyah. Misalnya contoh, ya, ini bukan diskusi untuk kesana, ya, tapi contoh yang mudah tentang maulid misalnya. Apakah maulid itu takarrub, ya, ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, misalnya begitu, ya, masuk dalam bab ibadah atau muamalah? Nah, itu kan sudah berbeda, sudut pandangnya ulama beda-beda, ya.
yang mana ini menimbulkan sikap yang berbeda-beda ya, di antara kita. Nah, ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya, dari kehidupan kita dalam beragama ini. Maka disinilah ada ruang ijtihad yang longgar ya di antara para ulama kita, dan kaidahnya adalah la inkara fil masail al ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah. Hasilnya itu adalah dari kesimpulan-kesimpulan ya, bukan sesuatu yang paten. Para ulama kita sudah memberikan contoh yang panjang lebar sejak zaman dahulu. Mereka dalam beda pendapat, mereka pasti yang diakhiri dengan kalimat idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Ketika kalian menemukan pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan pendapatku, ambillah hadis yang sahih. Nah, itu peluang yang sangat luas dari para ulama. Tidak ada istilahnya fanatisme dalam bermadhab ya, sejak zaman dahulu tidak ada. Maka kita sebagai pengikutnya juga sama ya, tidak boleh memiliki fanatisme yang berlebihan ya, selama semuanya berdasar ya kepada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan ya, dalil yang mu'tabarah ya. Jadi kita ya di sini dianjurkan untuk mengimani bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah akan menang atas orang-orang kafir. Idza shahha wa sadaqat al-azimah. Ketika azam kemauan kita itu kuat dan benar, wa tawafarul ikhlas, dan dipenuhi dengan tawafar, yakni yakfur ya, banyak sekali keikhlasan, wasidq, kejujuran, wa tanfidil ahkam syariah, dan melaksanakan hukum-hukum syariat. Ini kunci-kunci kemenangan ya. Jadi kalau kita yakin bahwasanya apa yang kita perjuangkan ini adalah kebenaran, yang kita perjuangkan itu adalah dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah, kita memperjuangkan syariat Islam, maka kita harus yakin Allah pasti akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Kalau mungkin kita belum mendapatkan kebenaran, ya barangkali kita evaluasi. Kalau barangkali selama ini kita belum mendapatkan keberhasilan umat Islam, belum mendapatkan kemenangan, kita evaluasi. Bisa jadi ada sisi-sisi yang salah dalam cara-caranya misalnya, atau mungkin ada perbedaan-perbedaan yang tidak kunjung selesai yang mengarah kepada perpecahan misalnya. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah ya. Wala tanaza'u ya, kita tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berbeda tapi menimbulkan perpecahan ya. Maka perpecahan itulah yang mengakibatkan umat Islam belum mendapatkan kemenangan ya. Belum bisa memimpin dengan totalitas, khususnya di kita bangsa Indonesia saat ini. Maka kita kembalikan kepada faktor keikhlasan, faktor kejujuran, dan faktor tanfidz al-ahkam asy-syar'iyyah, melaksanakan hukum-hukum syar'i. Ini yang dianggap oleh orang-orang umum aliran radikal ekstrim. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah bicara penerapan syariat ini seolah-olah kita dituduh sebagai orang yang ekstrim ya. Padahal tuntutannya seperti ini ya. Kita jangan bicara syariat itu dalam tataran negara saja. Syariat itu kan di rumah tangga, itu syariat kita. Makan minum dengan tangan kanan itu syariat ya. Makan minum dengan didahului dengan basmalah itu syariat. Kita beradab ya di rumah tangga itu syariat. Jadi kita jangan bicara syariat di sini yang ekstrim-ekstrim atau yang keras-keras, yang seolah-olah itu kejam dan sebagainya. Bukan ya. Syariat ini adalah luas sekali maknanya. Sebelum kita bicara dalam skala global ya, skala makro, coba kita bicara mikro kita, diri kita sendiri. Kita evaluasi, sudahkah kita sesuai dengan tuntunan syariat. Kita harus sering-sering merenung ya, muhasabah ya. Karena kalau pada saat kita malam ataupun tidur itu, coba kita muhasabah sejak kita bangun ya sampai kita mau tidur lagi, ini kira-kira
ibadah mahdohnya berapa persen. Kontribusi kita, baik itu dengan pemikiran kita, lisan kita, kalimat-kalimat kita, finansial kita, itu sudah berapa persen sih kita sumbangkan untuk umat Islam ya. Jangan-jangan sejak pagi sampai kita bangun, sampai kita tidur lagi ini, itu hanya makan, minum, tidur saja ya, untuk memenuhi syahwat ya, syahwat farji dan syahwat perut saja ya. Itu kan nggak ada bedanya dengan binatang, mohon maaf ya. Jadi harus kita renungkan ya, hari-harinya harus kita muhasabah ya, seperti itu ya, karena kita nggak bisa menjamin usia kita sampai berapa lama lagi. Allah memanggil kita kapan, apakah nanti malam, apakah besok, Allahu alam ya. Kalau kita tidak siap sejak dini, maka kita hanya bisa menyesal pada saat nanti ditanya di alam barzakh, pada saat yaumul hisab, kita hanya sekedar menyesal. Saya kira inilah ya tafsir dari ini, dan masih panjang pembahasannya tentang fadilah dua ayat ini, kemudian tafsir wal bayan, kemudian fikih, hukum dan kehidupan yang ada dalam dua ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hatta nabiyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.